adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Mita Maulani dengan NIM 2008-947. Di sini kakak akan membahas mengenai bencana alam. Sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya apabila kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, di sini kakak akan melakukan dan mengajak adik-adik semua untuk melakukan tepuk semangat. Oke, biar kita belajarnya tambah semangat. Nah, kakak yang pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, aye. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, Oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baik, sebelum kakak menjelaskan apa itu bencana alam, kakak akan bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik di rumah. Apakah ada yang tahu apa itu bencana alam? Iya, betul ya. Bencana alam adalah segala sesuatu peristiwa yang terjadi dan berdampak bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, baik. Di sini kakak akan menjelaskan bahwa bencana alam itu terbagi menjadi 2 jenis loh. Apa saja sih kira-kira? Nah, yang pertama ada bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Dan yang kedua ada bencana alam yang disebabkan oleh alam. Di sini siapa yang tahu apa saja sih contoh-contoh bencana alam yang disebabkan oleh manusia? Nah, betul ya. Yang pertama ada banjir, yang kedua ada tanah longsor, dan yang ketiga ada kebakaran hutan. Nah, emangnya bisa gitu ya manusia menyebabkan bencana alam? Nah, bisa ya adik-adik. Contohnya yaitu seperti yang tadi ketiga itu. Nah, itu semua disebabkan oleh alam. Seperti bencana banjir. Bencana banjir di sini disebabkan oleh alam, oleh manusia. Mohon maaf. Nah, karena manusia masih banyak yang tidak mempunyai kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan membuang sampah sembarangan. Jika membuang sampah ke sungai, lama-lama akan banyak karena tidak hanya satu masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Nah, sehingga ketika air datang, air akan tersumbat oleh hambatan-hambatan gunungan sampah, sehingga air itu meluap ke daratan dan menimbulkan banjir. Selain itu, banyaknya yang membuang sampah di got-got ya, seperti bekas sampo. Nah, seperti itu, makanya tersumbat. Baik, yang kedua ada tanah longsor. Nah, siapa sih yang tahu adik-adik di rumah apa gitu penyebab manusia yang dapat menimbulkan tanah longsor tersebut? Nah, betul ya. Jadi, menebang pohon sembarangan, penggundulan hutan. Nah, itu dapat menyebabkan tanah longsor. Kenapa? Karena akar-akar pohon itu saling bertaut untuk menahan tanah, sehingga tanah kuat yang ditahan oleh akar-akar pohon tersebut. Apabila pohon ditebang, kemudian jika tanahnya itu bergetar dan turun, tidak ada yang dapat menahan selain pohon, maka terjadilah longsor. Nah, bencana alam yang disebabkan oleh manusia yang ketiga adalah kebakaran hutan. Nih, coba kita bertanya nih kepada adik-adik di rumah, siapa yang tahu apa sih penyebabnya yang bisa menyebabkan kebakaran hutan? Nah, iya betul ya. Jadi di saat musim kemarau, otomatis hutan-hutan itu kering. Nah, banyak kan orang-orang yang masuk ke hutan. Nah, mereka membuang puntung rokok mereka sembarangan. Mereka itu asal aja lempar. Nah, puntung rokok itu mengenai ranting dan daun-daun yang kering, hingga muncullah percikan-percikan api yang disebabkan oleh puntung rokok tersebut, sehingga jadilah kebakaran hutan. Nah, segitu kalau contoh-contoh dari bencana alam yang disebabkan oleh manusia dan
dan juga faktor penyebabnya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai bencana alam yang disebabkan oleh alam. Nah, siapa yang tahu contoh-contoh dari bencana alam yang disebabkan oleh alam? Nah, iya betul ya, ini kamu pintar banget deh. Nah, yang pertama itu ada tsunami ya. Nah, tsunami ini murni dari alam. Lalu ada gempa bumi. Nah, gempa bumi di sini juga sama halnya murni oleh alam. Nah, lalu ada juga yang terakhir angin topan atau angin puting beliung. Sama di sini juga diakibatkan oleh alam. Tidak ada faktor manusianya di sini ya, adik-adik di rumah. Lalu kakak akan bertanya lagi kepada adik-adik di rumah. Apabila kita mengetahui saudara-saudara kita di luar sana sedang mengalami bencana, baik itu bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, apa sih kira-kira sikap kita terhadap saudara-saudara kita di luar sana? Apakah kita akan membiarkannya, kita tidak peduli, atau bagaimana nih? Kira-kira sifat kita harus bagaimana? Nah, iya betul. Sikap kita itu harus menolong. Kita harus menolong saudara-saudara dan teman-teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Apalagi ini diakibatkan oleh bencana alam ya. Kita harus menolongnya karena mengingat kita juga makhluk sosial. Kita harus tolong menolong dengan sesama manusia. Nah, apa aja nih kira-kira yang bisa kita tolong kepada mereka yang membutuhkan? Tapi kak, aku masih kecil. Nah, kita harus menumbuhkan nih sikap tolong menolong dari kecil. Kita bisa mengumpulkan baju-baju atau perlengkapan yang masih berguna dan layak dipakai. Selain itu, kita dapat mengumpulkan makanan, terutama apalagi nih obat-obatan. Lalu air bersih juga ya, harus diberikan kepada korban bencana alam. Ada beberapa manfaat dari sikap tolong menolong. Di antaranya yaitu yang pertama, mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, menambah tali persaudaraan. Nah, baik itu teman, jadi banyak yang menyayangi, seperti itu. Lalu ada juga hidup akan merasa senang. Nah, begitu ada manfaat kira-kiranya dari sikap tolong menolong. Nah, adik-adik, di sini ada gambar-gambar bencana alam yang lebih jelasnya seperti tsunami. Nah, di sini airnya naik ke atas ke permukaan sehingga menyebabkan rumah-rumah terkena air. Lalu ada kebakaran hutan. Di sini apinya semuanya membakar seisi hutan ya, seperti pohon-pohon, ranting ya, seperti itu. Lalu ada lagi nih tanah longsor. Di sini tidak ada penahan seperti pohon-pohon besar, telah gundul. Jadi terjadilah tuh bencana tanah longsor. Lalu ada angin puting beliung. Di sini disertai badai ya, dapat menghancurkan rumah-rumah, membawa rumah-rumah, pohon seperti itu. Nah, ini ada contoh yang lebih jelasnya tuh. Angin puting beliung dapat membawa binatang, rumah, serta pohon yang menyebabkan kerusakan di bumi. Nih, ada juga nih tsunami yang lebih jelasnya ya. Jadi airnya tuh naik ke daratan. Nah, gempa bumi juga sama, dapat merusak bumi seperti retaknya jalan-jalan, robohnya rumah. Banjir menyebabkan rumah memasuki orang-orang tuh kehilangan tempat tinggalnya, harta bendanya. Serta banyak juga anak-anak yang terpisah dari orang tuanya karena mungkin ada yang terbawa arus
banjir. Nah, contoh di sini ini tidak baik ya. Tidak boleh membuang sampah pada sungai karena itu dapat menyebabkan banjir. Contoh di sini juga tidak boleh karena membuang sampah itu kan seharusnya kepada tempatnya ya, bukan sembarangan seperti ini. Contoh di atas tidak boleh ditiru. Nah, ini contoh bangunan yang asli tertimpa gempa. Banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Di atas juga ada contoh anak menangis karena kehilangan kedua orang tuanya. Mungkin tertinggal karena panik. Nah, air dapat membawa rumah-rumah, pohon, tsunami ini. Bahkan mengakibatkan korban jiwa. Ini bentuk angin aslinya ya. Nah, ini pohon-pohon gundul yang disebabkan oleh manusia. Nah, segini dulu ya. Baik, di sini kakak akan menyimpulkan dari materi pembahasan hari ini, yaitu bencana alam adalah segala sesuatu peristiwa yang berdampak bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Selain itu, bencana alam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bencana alam yang diakibatkan oleh manusia, dan yang kedua bencana alam yang diakibatkan oleh alam. Nah, ada beberapa contoh bencana alam yang diakibatkan oleh manusia seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Lalu yang kedua bencana alam yang diakibatkan oleh alam yaitu ada tsunami, ada angin puting beliung, dan ada gempa bumi. Selain itu, kita sebagai makhluk sosial harus menciptakan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Nah, lalu kita juga mendapatkan beberapa manfaat dari sikap tolong-menolong. Nah, begitulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.